Saya akan ke Prof. Komarudin sebagai salah satu tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Dengan suara yang terus digaungkan, meminta presiden netral, menjaga kaidah demokrasi dan lain-lain, Prof. Komar. Tapi di satu sisi kita amat menyayangkan adanya tindakan intimidasi yang diterima oleh para guru besar pasca deklarasi. Termasuk juga rekan-rekan dari BEM yang didatangi oleh preman dan lain-lain. Bagaimana Prof melihat ini? Kok mengapa situasinya punya potensi eskalasinya meningkat jika ini diteruskan? Ada campur tangan dari aparat? Iya, ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama, kami berharap bahwa kampus itu menjadi garda pengawal amplifier nurani, ya, nurani bangsa. Dan sementara ini di kampus terbagi dua. Guru besar yang punya kebebasan, keberanian berekspresi, dan pimpinan rektor yang kelihatannya sebagian takut-takut masih ragu-ragu karena mereka mungkin terikat atau menikmati status quo atau apapun namanya perlu dipertanyakan. Nah, padahal saya berharap kalau dulu yang namanya rektor di Indonesia itu kan pencetus penggerak reformasi. Saya ingin sekarang ini forum rektor kompak tunjukkan minta untuk menjaga, menciptakan kebebasan berekspresi di kampus. Terserahlah pilihan mereka mau 01, 02, 03 silahkan. Dan bebas dari berbagai intervensi. Yang penting mereka adu argumen nalar sehat di kampus. Jadi rektor harus tunjukkan menjaga kampus, ini kampus independen. Ini bebas bersuara. Itu satu yang selama ini saya belum melihat. Sehingga, itu suara guru besar bukan suara kampus. Betul. Nah, mestinya tidak mewakili institusi. Iya, mestinya rektor itu seperti dulu. Ya, mereka penjaga, pengawal garda depan itu. Nah, yang kedua, ini ada dua paradigma yang berbeda. Para profesor itu kan suara moral, nalar, etika. Tapi sementara politisi itu kan memang dia fighter untuk memenangkan suara di bawah. Jadi paradigmanya beda. Oleh karena itu mereka dengan cara BLT, dengan bansos atau banleh apapun, karena yang dimenangkan itu kan memperbanyak suara pemilih. Sedang profesor itu kan kemenangan gagasan. Jadi dua kemenangan yang agak berbeda. Jauh nih. Gitu. Enggak, dalam real politik yang menang jangan-jangan mereka. Pertanyaan saya makanya. Mereka adalah para politisi. Iya. Pertanyaan saya, apakah diskusi para intelektual, akademisi, ini menciptakan gelombang perubahan, mobilisasi, perubahan sikap masyarakat bawah atau tidak? Kalau tidak, ya kita di atas memang kita berwacana secara moral, intelektual, akademis. Tapi jangan-jangan yang menang ya para politisi akhirnya. Anda melihat, Prof, apakah kemudian gelombang itu sampai ke masyarakat atau akhirnya hanya di kalangan akademisi saja? Perlu diriset ini, sudah Kodari ahli riset itu. Tapi saya khawatir hanya di permukaan aja gitu. Mas Kodari, Anda melihat apakah di permukaan atau ternyata mulai dengan skenario satu macam-macam lah gitu. Saya mengutip Prof Bapak tadi merasa jangan-jangan ada dampaknya ketika salah satu cawapres yang biasa emosi agak adem gitu. Saya ngutip guru besar lagi namanya Fedi Hadis dalam wawancara dengan salah satu televisi, dia mengatakan begini. Memang kelemahan kalangan intelektual di Indonesia, terutama yang berbasiskan kampus itu nggak punya kaki sampai ke masyarakat di level terbawah begitu. Jadi ya mungkin guru besar kan bukan aktivis ya, dan kegiatan sehari-harinya itu kan mengajar, lalu kemudian menulis jurnal, riset, dan jadi bukan aktivitas yang melibatkan jaringan masyarakat. Yang punya jaringan di masyarakat itu hanya dua. Pertama itu partai politik yang punya jaringan dari tingkat pusat sampai ke bawah. Yang kedua mungkin organisasi kemasyarakatan, ya katakanlah misalnya seperti NU atau Muhammadiyah yang memang punya struktur gitu. Karena itu memang daya jelajah dari pikiran-pikiran yang ada di katakanlah kampus atau guru besar memang agak terbatas. Gitu. Kan kita sendiri juga tahu bahwa mereka yang berpendidikan perguruan tinggi dan ke atas itu sekitar 10% dari pemilih. Nah, saya sendiri juga melihat begini, sebetulnya memang gelombang itu harus datang dari masyarakat, bukan dari guru besar. Akankah ini menjadi trigger atau pemicu bahwa gelombang berikutnya? Ya, soalnya adalah bahwa tingkat kepuasan publik kepada masyarakat, kepada presiden itu tinggi. Pada hari ini 80%. Trustnya juga hanya sedikit di bawah TNI. Trust kepada lembaga TNI itu 90-an%, kepada presiden itu ya dekat-dekat dengan angka 90%. Jadi menurut saya ya pada hari ini mungkin ya daya jelajahnya agak terbatas pada ruang-ruang diskusi seperti kita pada hari ini. Bang Rocky, maka gini, langkah suara seperti Rocky itu harus amplifiernya diperbesar itu. Selama ini dia sudah. Bang Rocky, bagaimana Anda melihat apakah kemudian dampaknya sesuai yang diharapkan dan masuk ini ditangkap secara utuh oleh masyarakat? Tahun 97 akhir
likability pada Presiden Soeharto 92%. Dan dalam 2 bulan dia jatuh gitu. Itu soalnya. Jadi ada semacam energi yang nggak mungkin dibaca oleh si penguasa. Fakta. Gitu. Termasuk tadi membedakan ini presiden atau Jokowi yang berkampanye. Coba saya kasih ilustrasi ya. Satu waktu ada anak kecil, dia lewat di depan istana. Dan dia lihat di pohon beringin itu ada orang dewasa kencing di pohon itu. Anak itu bilang begini, lah kok Pak Presiden kencing di pohon? Si orang ini bilang, saya bukan presiden. Karena saya di luar sidang kabinet. Lalu anak itu bilang begini, iya tapi saya lihat tiap hari Bapak ada di televisi itu. Di depan pers, pasti Bapak Presiden. Dia masih ngotot, dia bukan presiden. Memang betul dia bukan presiden pada saat itu. Tuh. Tetapi bagi si anak kecil, bagaimana bedainnya? Tuh kan? Apalagi anak kecil itu bilang, loh kan nggak boleh kencing di pohon. Terus si orang ini bilang, mana larangannya? Nggak ada larangan memang. Karena dalam istana ada toilet, dia bisa milih. Terus si orang yang disebut presiden oleh si anak ini, adu debat. Kan saya bisa milih. Kencing di toilet atau kencing di bawah pohon. Mana larangannya? Anak itu bilang begini. Dulu di situ ditulis oleh Dendels, kecuali anjing dilarang kencing di situ. Tuh. Anak itu ingat bahwa ada tulisan itu. Tapi mungkin juga orang yang kencing di situ itu tahu itu, tapi dia nggak bisa bahasa Belanda. Tuh. Karena itu sudah bahasa Belanda, orang kencing di situ. Sekarang pertanyaan kita, anak itu yang benar apa orang itu tuh? Ini terjadi di negeri Wakanda tuh. Jadi ini poin saya itu. Etik itu tidak perlu diatur. Di lift Kementerian Keuangan misalnya, nggak ada tulisan di situ dilarang kencing di lift. Karena semua orang tahu lift itu bukan untuk tempat kencing. Karena nggak ada hukumnya. Ya memang nggak ada hukumnya. Buat apa dihukum? Ya. Dibuat hukumnya. Etik itu tidak memerlukan aturan rigid. Justru karena orang punya otak. Bagaimana jadi pegangan etika bersama supaya apa yang dipegang itu satu nilai yang sama? Ada prinsip. Demokrasi itu habits of the heart. Diucapkan oleh Tocqueville. Di Amerika. Yang menganggap bahwa ngapain ada undang-undang kalau saya bisa bercakap-cakap secara etik itu. Yang salah di sini juga adalah soal etik, kode etik, moral, segala macam. Presiden Jokowi tadi apa DKPP itu dia ketua KPU ditegur oleh DKPP karena melanggar etik satu poin. Ketua Mahkamah Agung ditegur oleh Jimli karena melanggar etik. Itu tidak setara etik di situ. Ketua MK maksudnya? Ya, Ketua MK itu. Teguran DKPP terhadap Ketua KPU itu dia melanggar etik karena prosedurnya tidak dia lakukan. Padahal ada prosedur itu. Tuh. Teguran Jimli pada Ketua MK itu teguran etis karena di situ dia menyodorkan kepalanya itu untuk diatur oleh Presiden Jokowi. Jadi pelanggaran etik di dalam kasus Mahkamah Agung itu lebih tinggi status nobility-nya daripada di KPK. Okay. Nah kalau dikatakan ya kan dua-duanya udah iya, tetapi Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasaannya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi atasnya saya presiden. Yang mampu mengatur ketua Mahkamah Konstitusi cuma presiden. Ya. Jadi dalam relasi moral itu si Mahkamah Konstitusi, si ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan. Maka di situ kita sebut moral presiden buruk. Tapi kan ini jalan terus. Ya justru itu jalan terus kan? Itu artinya dari awal ya memang udah begitu. Jadi gue bilang Jokowi nggak akan dengarkan. Dia nggak mau dengar, dia nggak mau cuti segala. Memang dari awal dia tahu, ya gue kuasa, mau ngapain lu? Kalau bagaimana dengan masyarakat? Kalau Anda katakan tadi bahwa tingkat kepuasan terhadap Soeharto sangat tinggi dan kemudian jatuh di 2 hari kemudian, bagaimana dengan masyarakat? Apakah gaung-gaung suara ini diserap oleh masyarakat? Energi publik itu satu waktu akan cari kanalisasi itu. Nah sekarang misalnya, kenapa masyarakat nggak protes? 80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7. Tidak lulus SMP artinya bagi dia beras itu
BLT itu lebih berguna Penting. dari debat panggung demokrasi itu. Ya. Kan itu dasarnya kan. Nah karena itu Jokowi juga tahu itu. Mending pelihara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan. Mending ciptakan kedunguan supaya mudah dimanipulasi kan itu. Jadi secara moral Jokowi ini melanggar 2 tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi misi dia itu 1, pelihara fakir miskin, 2, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk memperpanjang dinastinya itu. Oke, baik, kita harus jeda. Termasuk akan kita bahas berikutnya adalah soal intimidasi yang diterima oleh para guru besar dan juga rekan-rekan mahasiswa. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh